dimasukin dulu. Ingat ya, mandatory nomor telepon ya, jangan lupa. Di sini teman-teman mau pakai 0 boleh, mau pakai kode area yang kayak 62 kemarin juga boleh, bebas. Senyamannya teman-teman aja mau masukin pakai yang mana. Oke, udah. Bikin video. Oke, udah semua masukin nomor teleponnya satu-satu.
Ini. Terus Ya benar. Oke, saya masukin dulu ya pertama. Betul. Bentar. fotonya di atas. Fotonya juga ini, terus ini. Harusnya di atas. Oke. Itu kan dapet nih. Jadi harusnya nih kata-kata orangnya gitu loh. Tapi dia orang Itu atas. Itu. Oke. Iya kan? Misalnya sama, bener nggak? Ini fotonya. Kalau teman-teman udah masukin semua, responnya udah display atau bintang semua, berarti itu udah masuk semua ya. Coba di redisplay phone number. Ada yang masih ingat redisplay phone number? Oke, saya coba tanya ya, sebentar. Tunggu. Saya buka data dulu. Iya kan? Iya lah. Ini kan. Coba saya tanya Benar kan? Oh, jadi Sheryl Iya kan? Yemima. sih begini. Iya lah. Sheryl Yemima, untuk redisplay phone number entry-nya apa? Menerangkan ini. Gimana? Boleh diulangi? Tapi ini kan nggak berubah. Display P9. Oke, sip. Terima kasih Sheryl. Benar ya, jadi untuk redisplay phone number, display P9. Oke, teman-teman yang udah masukin boleh di display P9 dulu. Saya coba input dulu juga satu-satu sebentar. Nah, itu jaraknya kan lain. Ada. Kerasnya Siapa itu? itu nggak pakai Tanya Pak. pesan satu ya. Tapi kayak tadi dong. Ini blok dulu ini sebentar. Ini kan nggak bakalan ada yang berubah. Oh, ya kan? Benar nggak? Rata lah ininya loh. Sorry. Kan tadi belentang kan? Oke. Coba ngomongnya. Ini phone number saya ready. Jadi Jadi teman-teman tampilannya kayak gini ya, sama semua ya. Oke, tadi kebetulan di sini saya untuk nomor telepon kantornya si PTSK ini, saya lupa untuk input kode phone numbernya. Nah, ini kan kalau misalkan nanti teman-teman ada yang salah input kode phone atau misalkan kayak saya gini lupa kita input kode phone numbernya. Nah, di sini kita bisa modify. Nah, walaupun untuk phone number kita hanya ingin nambahin kode phone numbernya aja di sini, itu kita tetap harus modified-nya ditulisnya lengkap. Gimana caranya? Untuk modified itu kita pakai 9 mandatory untuk phone number. Jadi untuk modified selalu didahului mandatory per entry-nya. Karena di sini kita mau modified nomor telepon, berarti kita untuk mandatory phone number-nya kita taruh paling depan. Sama kamu ini beda ya? Nah, setelah kita masukin 9 untuk mandatorinya, lalu kita masukin line atau nomor urutnya. Nomor urut nomor telepon keberapa yang mau kita edit. Di sini saya mau modified untuk nomor kantornya, karena tadi saya lupa mau masukin kode phone-nya. Berarti dia ada di nomor urut ke-4 di sini. Berarti di sini saya masukin setelah mandatory, kita masukin nomor urut 4. Kemudian kemarin ada yang masih ingat gak apa simbol yang fungsinya untuk edit atau modified atau delete?
Coba saya mau minta tolong ke Clara Sekar. Clara Sekar, entry atau simbol untuk modified delete apa, Clara Sekar? Change, Kak. Oke, sip. Thank you, Clara. Bener ya. Entry untuk modified, delete, itu kita pakainya change. Kali apa ya? Jadi, di sini setelah kita masukin mandatory, lalu line number mana yang mau kita edit, kemudian change. Nah, setelah change, kita bisa masukin semuanya, karena tadi di sini nggak ada yang saya mau ubah, berarti saya copy aja dari sini. Saya copy nomor teleponnya, kita masukin lagi di sini. Kemudian di sini baru kita masukin kode fontnya. Karena tadi untuk kode font kantor, berarti di sini saya masukin B untuk bisnis. Jadi walaupun kita cuma mau nambahin kode font, tetap semuanya harus kita tulis. Jangan cuma tulis -B-nya aja, tapi semuanya kita tulis lengkap. Karena nanti setelah kita enter, ada simbol display, terus kita redisplay lagi phone number-nya. Nah, di sini di line keempat, tadinya kan tidak ada B, terus saya tambahin, saya modified. Jadi di sini untuk line keempat saya menambahin kode fontnya -B, terus setelah saya modified, saya redisplay lagi, di sini -B-nya ke input. Jadi kalau mau modified phone number, walaupun mau nomor teleponnya aja yang diganti, atau misalkan free text-nya di sini diganti, itu harus tetap ditulisnya lengkap ya. Lengkap yang mau diedit yang mana. Jadi jangan cuma, misalkan tadi saya mau nambahin kode, terus saya tulis setelah change langsung kode. Jangan, tapi ditulisnya lengkap. Jadi untuk phone number harus kita tulis lengkap. Kalau mau hapus gimana? Misalkan untuk nomor rumah di sini saya mau hapus. Ya, Ami. Nomor rumah ada di line ketiga. Berarti kita masukin 9 mandatory untuk phone number. Lalu line keberapa? Karena tadi saya mau hapus yang nomor rumah, dia ada di line ketiga atau di nomor urut ketiga. Kemudian kita pakai simbol change Itu lagi. bisa. Ini kalau misalkan mau edit. Apa kemarin gue suruh nelpon Riko? Ini kalau misalkan kita mau delete, itu belakangnya setelah change nggak usah kita tulis lagi. Berarti di sini kita mau hapus nomor telepon di line atau nomor urut ketiga semuanya. Kalau saya enter, terus saya display P9, kita cek lagi. Yang nomor 3-nya jadi naik yang nomor kantor. Karena yang tadi nomor rumahnya sudah saya hapus. Jadi naiklah nih si nomor kantornya ke nomor urut ketiga. Kalau teman-teman mau hapus lebih dari 1 nomor telepon, bisa pakai 9 lagi. Terus misalkan saya mau hapus nomor 1 dan nomor 3. Berarti 1,3 change. Jadi dan-nya itu pakainya koma. Kalau dan di phone number itu pakainya koma. Tapi kalau mau sampai dengan, misalkan saya mau hapus semuanya nih, 1 sampai 3, berarti pakainya dash. Jadi bisa bedain untuk simbol sampai dengan dan dan-nya kalau mau delete, kalau dan pakainya tadi koma, kalau sampai dengan pakainya dash. Oke, sampai nomor telepon ada yang mau ditanyain dulu atau sudah paham semua? Ruangan Ibu Fani sudah paham semuanya? Sudah oke untuk phone number? Ada yang mau ditanyain? Oke. Ruangan Ibu Friska. Ada yang mau ditanyain? Sampai phone number? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut untuk modified nama. Nih, kemarin ada yang nanya, kalau nggak salah Clara ya.
Oke, misalkan kita mau modified nama. Di sini coba kita masukin dulu ya. Kita masukin dulu nama penumpangnya. Sembarang aja, kita nggak usah perlu bikin PNR dari awal. Karena kita cuma mau modified nama, berarti di sini saya coba masukin nama dulu ya. Saya masukin nama pertama, dia masih nama si dewasa. Laki-laki, enter. Saya masukin lagi nama kedua. Lalu saya masukin lagi nama ketiga. Kemudian sekarang di sini saya mau redisplay nama. Redisplay nama kita coba pakai display n. Ini sudah ada 3 nama di sini. Nah, misalkan kemarin kan ada yang salah ya, misalkan titelnya salah. Seharusnya di sini saya mau masukin MS atau misalkan di sini nama deh. Nama sama titel itu pokoknya kalau modified nama teman-teman acuannya di garis miring. Garis miring ini. Nah, makanya kemarin saya tanya yang mau diganti sebelum garis miring kah atau setelah garis miring? Karena kemarin yang salah titel itu kan adanya di setelah garis miring ya. Berarti kita cara modified-nya modified setelah garis miring. Misalkan di sini titelnya si MRS, saya mau ganti jadi MS. Karena titel adanya di setelah garis miring, berarti kita modified nama setelah garis miring. Caranya itu dash. Ingat setiap modify selalu didahului dengan mandatory entry-nya. Dash, kemudian kita masukin line-nya. Kalau misalkan kita mau ubah nama setelah garis miring, itu line number-nya kita tulis pakai titik 1. Jadi kayak gini. 2.1. 2 ini artinya line, kemudian titik 1 ini artinya itu jumlah teks. Maksudnya di line kedua itu hanya ada 1 nama atau 1 orang. Jadi dash 2.1 baru kita masukin change. Karena tadi yang saya mau ubah si titelnya si Ira ini jadi MS, berarti kita tulis di sini Ira MS. Enter. Kita redisplay namanya. Yang tadinya MRS sudah berubah jadi MS. Itu kalau ini cara mau ubah nama setelah garis miring. Atau mau ubah namanya yang setelah garis miring, yang tadinya Ira, kita mau ubah jadi Vira. Sama caranya berarti. Karena dia adanya di setelah garis miring, berarti dash 2.1, kemudian change. Namanya kita mau ubah nih, jadi Vira MS. Berarti kita tulis yang nama yang benernya. Vira MS. Enter. Kita redisplay name-nya lagi. Dia berubah. Yang tadinya namanya Ira MS sudah berubah menjadi Vira MS. Itu kalau misalkan kita mau ubah nama yang setelah garis miring. Nah, kemarin ada yang nanya, kalau kita mau ubah nama sebelum garis miring gimana? Oke, misalkan di sini untuk nama yang pertama, adult yang pertama, si Bagus ini saya mau ganti namanya jadi Bagas. Karena dia adanya di sebelum garis miring, maka untuk modified-nya tetap kita masukin mandatory entry dash. Nah, kalau tadi kan kalau setelah garis miring kita pakai titik 1 ya. Kalau sebelum garis miring itu tanpa titik 1. Jadi line number-nya aja. Titik 1-nya nggak usah ikut. Jadi langsung dash 1, kemudian langsung ke change. Change, terus kita tuliskan namanya tadinya Bagus, kita mau ubah jadi Bagas. Berarti Bagas. Nah, jangan cuma sampai Bagas. Jadi kalau mau ubah nama sebelum garis miring, ditulisnya harus full name sampai ke titel.
Yahya MR. Kayak gini. Kalau mau ubah nama sebelum garis miring, perbedaan yang pertama di line number. Kalau yang sebelum garis miring, dia nggak usah tulis pakai titik 1. Kemudian langsung change. Nah, setelah change, ditulisnya full name. Sampai ke title. Kalau tadi setelah garis miring kan yang ditulis nama yang benernya aja nih. Yang di setelah garis miring. Tapi kalau misalkan yang sebelum garis miring, kita tulisnya harus full name. Dari mulai yang sebelum garis miring sampai ke titelnya. Kalau sudah, kita enter. Kita redisplay nama. Udah ya, Mak. Nah, berubah namanya yang tadinya Bagus menjadi Bagas. Coba saya mau minta tolong modified untuk nama si 2.1 ini, nama saya Ya. yang ada di tampilan saya, jadi namanya jadi Saraswati. Ya. Apa? Yang tadinya Herawati, saya mau minta ubah, tolong entry-nya gimana kalau saya mau ubah jadi Saraswati. Coba saya minta tolong ke tadi Clara sudah ya. Coba. Cindy Natasha, coba tulis di grup Cindy Natasha, di grup WA. Entry-nya gimana? Kalau change-nya nggak ada, bisa pakai tulisan aja. Tulisan change, gini. Misalkan di WA nggak ada simbol change, ditulis aja pakai change. Coba bantu entry-nya di WA grup ya. Tadi siapa ini? Cindy ya kalau nggak salah. Ya, Cindy Natasha. Coba namanya Herawati yang sebelumnya, tolong gantiin jadi Saraswati, entry-nya kayak gimana? Coba saya cek WA. Cindy. Kan bisa di-click tuh. Ini kan yang sini. Ya. Ini kayaknya harus. Oh, kalau kok pakai ini bisa. Des 2 change. Oke, coba ya, saya coba pakai entry yang dari sini. Kemudian change Saraswati / Vira MS. Saraswati / Vira MS. Bisa coba kita lihat dia berubah apa enggak. Oke, benar ya. Jadinya pakainya seperti ini. Kalau yang sebelum garis miring. Coba kalau saya mau minta tolong lagi, di sini Kusuma, saya mau minta tolong ubah jadi Indah. Minta tolong ke siapa ya? Clara Regina. Coba tulis di grup Clara Regina. Yang tadinya namanya Kusuma, saya minta ubah jadi namanya Indah. Entry-nya kayak gimana? Nah, ini Di crop aja, crop lagi coba. aman. Itu pas bawah. Di crop. Itu penting ya? Iya, harus di edit ya. Bukan dengan Nah itu hilang. jadi warna ini betul. Oh, ini deh. Ini ada titiknya nggak? Aslinya ada titiknya nggak? Enggak. Hah? Enggak. Tuh. Oke. Des 3 titik. Coba ya, saya coba des 3.1 change MS. Oke, kita coba. Saya redisplay nama. Benar. Oke, terima kasih untuk Clara. Kopi warna dia kan? Oke, itu kan tadi masih di seputar modify nama dewasa. Nah, kalau misalkan
Ini kan nama dewasa ya. Saya mau ubah, Charlotte, saya angkat dulu ke atas. Ini kan nama dewasa. Saya mau ubah dari nama dewasa menjadi nama anak-anak. Misalkan si nama ketiga ini, si Indah Dewati ini, saya mau ubah jadi anak-anak usia 5 tahun. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ubah nama dewasa menjadi anak-anak, itu ada 2 step. Yang pertama, kita ubah dulu titelnya, kemudian baru kita tambahin usia anaknya. Caranya gimana? Oke, pertama-tama kita coba dulu ubah titelnya. Des, di sini misalkan saya mau ubah yang nama ketiga menjadi anak-anak usia 5 tahun. Berarti kita ubah dulu titel menjadi anak-anak perempuan. Berarti Des 3.1 change and Indah MISS. Nah itu bisa. Des 3.1 karena saya mau ubah si nama yang ketiga, change, kita ubah nama titelnya dulu, kita ubah titelnya jadi anak-anak. Kemudian enter. Oke, untuk step pertama sudah, sekarang kita step kedua. Setelah ubah titel jadi anak, kemudian kita tambahin usia. Des 3.1 change display C berarti yang menunjukkan usia anaknya berapa tahun, 05, enter. Jadi ada 2 step teman-teman kalau mau ubah nama dewasa menjadi anak. Ubah titelnya dahulu, baru kita ubah tambah usia anaknya. Saya coba redisplay nama. Nah, dia sudah berubah jadi anak-anak usia 5 tahun. Coba saya mau minta tolong ke Daniel Ednan. Daniel, tolong ubah dong di sini untuk nama kedua menjadi anak-anak usia 7 tahun. Gimana caranya? Boleh tulis di WA group ya. Daniel Edman. Si nama Vira Saraswati ini saya mau minta tolong entry untuk ubah jadi anak-anak. Nama kedua ubah menjadi anak usia 7 tahun. Coba gimana entry-nya, tulis di WA group. Oke, kemudian setelah itu saya coba ya dari entry yang dikasih sama Daniel. Sebentar. Pertama, ubah titelnya. Berarti di sini saya masukin Des 2.1 change VISS. Oke. Kemudian yang kedua Des 2.1 change display C07. Dari display nama sip, benar ya? Kalau mau ubah nama dewasa menjadi anak-anak. Oke, thank you Daniel. Oke, sekarang di sini tadi kita sudah ubah. Nah, kalau misalkan infant gimana? Nah, kalau infant, dia kita nggak bisa ubah. Jadi kalau misalkan salah nama infantnya, kita tetap input pakai entry yang des, slash kayak biasa. Kayak input entry infant biasa kayak awal ya. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan kemarin kayaknya tuh ada yang pakai nama last name-nya sama semua. Misalkan kemarin kalau nggak salah ada Kim Holland, terus siapa gitu. Semuanya belakangnya Holland. Atau misalkan di sini kita punya
nama family name-nya Saputra semua. Gimana cara input nama? Misalkan ada 3 orang nih, ada tamunya 3 orang. Terus kita mau masukin dengan nama family name-nya yang sama semua. Itu kita masukinnya ke multiname. Caranya misalkan kita masukin dulu mandatorinya des. Terus ada berapa orang yang nama family name-nya sama. Misalkan ada 3 orang. Kemudian kita masukin di sini nama family name-nya, misalkan Saputra. Lalu nama pertama siapa? Siapa Saputra? Misalkan namanya Dino, pakai titel Saputra. Nama keduanya Dini, MRS Saputra. Nama ketiganya Dina, MS. Nah, kayak gini. Jadi kalau kita mau input nama multiname dengan nama family name yang sama, ini artinya ada 3 orang dengan nama family name yang sama atau nama last name-nya dia Saputra semua. Ini artinya nama pertama si Dino Saputra, nama kedua Dini Saputra, nama ketiga Dina Saputra. Ini kalau mau kita input multiname. Nah, coba saya enter. Saya redisplay nama. Jadinya dia keluarnya kayak gini. Saya naikin dulu. Nah, dia jadinya keluarnya kayak gini. Karena tadi kita 1 sampai 3-nya udah ke input, berarti dia masuk ke nomor urut keempat. Nah, di sini kenapa titik 1-nya ada 1? Karena dia cuma ada 1 orang. Kalau yang di line keempat, ini ada 3, karena di nomor urut keempat itu ada 3 orang. Yaitu pertama si Dino, yang kedua si Dini, yang ketiga si Dina. Kalau mau biar nggak ribet, kan karena di sini kan dia nggak diurutin satu-satu ya. Teman-teman redisplay nama selain display N, itu bisa pakai PD. Papa Delta untuk passengers detail. Jadi untuk nama, teman-teman selain bisa cek ya pakai display N, itu bisa pakai PD, passengers detail. Nah, nanti dia keluarnya kayak gini. Dia lebih urut ke bawah. Walaupun di sini nggak berurutan, nggak apa-apa. Jadi nanti diurutin nih yang tadi multiname kan kalau kita pakai display N dia melebar ke samping ya, tapi kalau kita cek ya pakai PD dia ngelis ke bawah. Ini nama pertama si Dino nih 14.1. Keterangannya dia penumpang adult. Dino Saputra. Penumpang kedua adult juga Dini Saputra. Penumpang ketiga Dina Saputra. 4 ini nomor urut. Ini maksudnya nama ke-1, nama kedua, nama ketiga. Jadi titik 3 ini artinya ada 3 orang di nomor urut keempat. Ini C05 artinya anak-anak usia 5 tahun. C07 si Vira ini anak-anak usia 7 tahun. PT ini artinya PAX type. Jadi tipe passengernya tuh apa? Adult kah, child kah, atau nanti kalau ada infant INFT di sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman, boleh silakan. Kalau mau ada yang ditanyain terkait modified nama, cara input multiname, kemudian cara ubah menjadi dewasa anak-anak, boleh silakan kalau mau ditanyain dulu. Atau masih ada yang ketinggalan, masih ada yang belum paham, boleh nanti saya ulang. Silakan. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi. Really? Urutan pas di input PD itu kalau ngecek nggak apa-apa. Karena kan itu dari sistem, jadi kita juga nggak bisa ngurut ya. Itu kita cuma bisa lihat cuma mau tahu lebih rinci aja ada di urutan keberapa. Tapi kalau nggak urut dari nomor 1 itu nggak apa-apa. Karena memang sudah by sistemnya dia seperti itu, Prilly. Silakan ada lagi yang mau ditanyain? Prina. Oke, sama-sama. Oke, saya coba lihat di chat.
Kalau nama belakang sama tapi dia masih child, oh oke. Berarti Jadi multi name tapi di mix ya antara anak-anak sama dewasa. ada 3, 4, Oke, jadi kalau mau di mix teman-teman, misalkan di sini namanya ada Rina sama Reno Siregar. Berarti kita masukin dash 2, kemudian kita masukin nama family name-nya. Masukin misalkan si Reno itu si Rina ini cewek dewasa misalkan, berarti Rina MRS. Dia nama kedua Reno. Reno ini anak laki-laki usia 5 tahun misalkan. Reno MSTR. Nah, kan biasanya kita cuma sampai sini tadi ya. Kalau namanya multiname-nya semuanya dewasa. Nah, kalau di sini nama yang pertama ini dewasa tapi nama keduanya dia anak-anak. Caranya itu tambahin display, terus kita kasih keterangan si Rina ini text type-nya apa? ADT misalkan. Terus kita slash lagi. Si Reno text type-nya apa? C07. Artinya 05. Artinya si Reno ini anak-anak usia 5 tahun. Jadi kalau di mix antara dewasa sama anak-anak, setelah kita tulis nama sampai titel, kita tambahin display, kemudian text type-nya kita masukin. Baik ya, saya enter. Saya redisplay namanya. Nih, dia keluarnya kayak gini. Atau mau lebih detail lagi nih, ngeceknya. Pakai PD. Nah, kan dia jadi ada keterangannya di sini ya. Si Reno ini jadi anak-anak usia 5 tahun. Jadi teman-teman kalau mau di mix untuk multiname, setelah kita tulis namanya, kemudian kita tambahin display dan kita kasih keterangan. ADT ini berarti untuk si Rina. Kemudian yang kedua ini berarti untuk anak-anak usia 5 tahun. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, sama-sama ye. Ada lagi sampai nama yang mau ditanyain, boleh sebelum kita next. Oke, di chat gak ada, saya lihat di grup dulu. Oke, di grup juga nggak ada. Oke, berarti kita next. Terakhir kan baru bisa untuk yang domestiknya Thailand ya? Kalau nggak salah. Sekarang udah banyak flight ya. Terakhir kan gitu infonya kan. Digi flight. Oke. Sekarang kita next masuk ke namanya di sini ada Arung atau Arrival Announce. Teman-teman ada yang udah tahu belum Arung itu apa? Nah, di sini untuk Arung, ARNK ini kita bacanya Arrival Announce atau Arung. Itu artinya penumpang menggunakan transportasi lain selain pesawat. Jadi kayak misalkan di sini saya ada case-nya tamunya berangkat dari Jakarta Singapura, tapi pulangnya dia dari Kuala Lumpur Jakarta. Nah kan beda nih ya rutenya. Seharusnya kan kalau kayak kemarin kita buat pergi dari Jakarta Singapura, pulangnya juga dari Singapura Jakarta. Jadi return PP. Nah, kalau di sini dia berangkatnya ke Singapura, tapi kenapa dari Singapura dia pulang dari Kuala Lumpur? Nah, di sini istilahnya karena jarak dari Singapura Kuala Lumpur itu dekat, jadi tamunya mau sekalian nih naik bus atau naik kereta atau naik kendaraan pribadi dari Singapura ke Kuala Lumpurnya. Makanya dia pulangnya lebih pilih dari Kuala Lumpur ke Jakarta daripada dia balik lagi ke Singapura. Nah, itu namanya dari Singapura Kuala Lumpurnya kita sebutnya dengan Arung. Nah, ini nggak ada di modul ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa catat entry Arung itu cukup dengan 0 AA. Boleh dicatat di notes-nya atau di catatannya. Entry Arung itu cukup dengan 0 AA. Update news terakhir dari Puji itu yang apa? Nanti bisa aku infokan ke Bapak kalau misalnya memang
Ah. Oke, sampai sini. Sampai Arum. Sekarang kita lanjut contoh. Gimana cara input entry Arumnya? Nah, gitu. Saya mau kasih contoh dulu ke teman-teman. Bisa ignore dulu. Saya mau kasih contoh dulu ke teman-teman bagaimana cara kita mau input entry Arum. Atau gimana kita bisa masukin entry Arum segmennya kayak gimana. Caranya sama kayak kemarin kita mau ambil availability, ambil seat. Kita buka dulu availability-nya. Satu, misalkan tamu saya mau terbang tanggal 3 September. Rutenya tadi dari Jakarta ke Singapura dulu nih. Naiknya naik Garuda. Kita tetap step pertama, walaupun kita mau masukin entry Arum, itu stepnya sama kayak kita mau buka availability, ambil seat kayak kemarin. Oke, kita buka dulu availability-nya. Saya mau buka untuk tanggal 3 September. Rutenya dari Jakarta Singapura nih. Dia perginya Jakarta Singapura, naik Garuda. Enter. Oke, di sini kemarin banyak yang salah ya. Jadi teman-teman jangan asal ambil aja, dilihat lagi responnya. Kalau mau ambil seat, kita ambil dulu 0 mandatory. Di sini misalkan ada 4 orang. Ada 4 orang yang mau terbang. Kemudian kita ambil kelas Yankee. Kita lihat kelas Yankee yang pure Garuda dan langsung ke Singapura. Itu ada di line ke-3. Berarti kita masukin 3. Enter. Oke, di sini udah ambil. Untuk perginya, segmen ke-1, Garuda 836, flight number-nya. Sudah ambil di kelas Yankee, tanggal 3 September, rutenya Jakarta, Singapura, sudah terambil atau seat sold 4 seat. Oke, sama kayak kemarin caranya. Setelah sudah ambil seat untuk Tapi bisa dicetak. Nah, di sini dari Kuala Lumpur Jakarta nggak ada nih yang pure Garuda. Ada tapi di sini, tapi dilihat lagi teman-teman rutenya. Ada pure Garuda tapi dia dari Denpasar ke Jakarta. Jadi harus transit dulu. Jangan diambil, ya apa-apa kalau di sini kita ambil aja di line ke-1. Ya. Kita ambil di line ke-1, berarti 0, sama ada 4 orang. Kelas Yankee, lihat di line ke-1 kelas Yankee masih ada ya. Ambil 1. Enter. Oke, kalau sudah, di sini kita sudah ambil segmen kedua. Garuda 9271, tanggal 9 September, rutenya Kuala Lumpur, Jakarta, seat sold 4. Sekarang kita cek itinerary-nya. Display I. Nah, di sini bisa lihat teman-teman di rute berangkatnya tamunya Jakarta Singapura, pulangnya Kuala Lumpur Jakarta. Ini nanti kalau teman-teman terusin dari mulai nama, nomor telepon, time limit dan seterusnya sampai ER, itu nanti kita harus pas